Tom. Waduh, ada kucingnya kabur Bos Tom. Nah, rumahnya seperti ini multifungsi Bos Tom. Bawahnya jadi tetap kandang ayam. Seperti ini Bos Tom. Enak nih bale-balenya Bos Tom. Tuh. Nih, yang jadi pertanyaan Mang Ajo ini kenapa pohon ini mesti dikasih warna-warna putih nih Bos Tom nih. Gak tahu juga nih Bos Tom apa maksudnya, kita nggak bisa bertanya nih. Oh, tetap Bos Tom, di belakang itu masih ada leit-leit yang mereka punya Bos Tom. Tuh, ada leit-leit. Tempat mereka ini. Dan oh, ada nanasnya Bos Tom. Aduh, ini kemungkinan sebulan lagi nih udah harus bisa dipanen nih Bos Tom. Nah, ini Bos Tom, ini ada kamar mandinya seperti ini Bos Tom. Kamar mandinya sederhana banget, cuma pakai karung seperti itu Bos Tom. Hah. Nah, hanya seperti itu Bos Tom. Kamar mandinya seperti ini Bos Tom, liatin. Aduh, ya kan, sederhana banget, nggak perlu pakai tembok, pakai semen, cukup sebegini. Nah, ini leit-leit Bos Tom, yang sebut leitnya nih Bos Tom. Oke Bos Tom, karena nggak ada orangnya, kita jalan aja balik, nanti takut disangka maling Bos Tom. Ayo udah, karena kita nggak ada si penghuni. Kita takut meliput tanpa ada mereka. Kita menghindari hal-hal fitnah yang tidak diinginkan. Ayo. Ini salah satu lagi pohon langka Bos Tom. Ini namanya pohon jambu bol atau jambu monyet Bos Tom. Yang buahnya itu kalau dimakan itu manis-manis, sepet, asem Bos Tom. Tapi bijinya itu yang disebut jadi biji mete itu Bos Tom. Nah, dan daunnya sendiri Bos Tom, ini dibuat dilalap pakai tauco, sambal tauco. Mantap banget Bos Tom. Ini sudah jarang ditemukan di pasar-pasar Bos Tom. Daun jambu bol itu untuk dikonsumsi untuk lalapan, dipakein sambal tauco. Waktu kecil gue seperti itu Bos Tom. Nah, ini pohonnya tinggi. Ada jambunya, kalau masih muda dia warna kuning, kalau sudah tua agak kemerah-merahan Bos Tom. Nah, di luarnya karena disebut jambu monyet, bijinya ada di luar Bos Tom. Jambu monyet atau jambu bol ini Bos Tom. Ada buahnya ya? Hah? Ini belum lagi ada buahnya. Biasanya kalau jatuh ke bawah gini Bos Tom, buahnya ada tuh. Kalau dimakan, kalau di tenggorokan itu suka nggak enak, suka sepet. Nah, itu luarnya itu yang disebut yang dibuat jambu mete itu Bos Tom. Bos Tom, tetap kita menanjak Bos Tom. Kang Jerry mana tuh? Ada suara Kang Jerry tuh. Kang Jerry, Kang Jerry, sarapan dulu Kang. Ayo, kita udah nggak kuat Bos Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama petualangan alam desaku Dan Mang Ajoy jalan-jalan. Kita masih di desa mana Kang? Kita masih berada di daerah Gunung Kencana, Gunung Kencana, Banten Kang. Banten. Ya, kita masih mengekspor seputar masyarakat Baduy yang merantau Mamang. Betul, yang dia keluar dari daerah Baduy sendiri.
kanekes ya Kang Ya, Desa Kanekes, Kanekes. betul. Oke. Memang ini masih ini banget Memang ya. Ini masih basah. Iya. Ya. Jadi banyak embun rekan-rekan. Ini kurang lebih jam 7-an lah ya. Ya. Dan kita akan memasuki kebun-kebun ini, lalu ada Menuju ke rumahnya atas dari sebelah rumah ya. Mamang. Ya, oke. Siap Mamang? Ya, emang suku Baduy di sini yang merantau itu di daerah perbukitan dia. Ya. Oke. Siap Mamang. Siap, Yuk, Kang. Hati-hati Mamang ya. Oke Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Taka dia Mamang. Saya survei dulu Mamang ya. Oke. Sesuatu Mamang. Iya, saya nggak pakai sepatu bot lagi Kang. Aduh, saya pikir nggak akan seberat ini medannya Kang. Ya. Tapi tetap kita harus bawa kalau menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan Kang. Jadi karena katanya rekan-rekan di daerah Gunung Kencana ini Mamang, Iya. itu banyak ular tanah. Ular tanah yang kecil begini Kang ya. Ya, Nah, dan itu sangat berbisa Mamang. Waduh. Jadi hati-hati Mamang ya. Kalau gitu Akang dulu Kang. Ya. Baru saya ngikutin di belakang Kang. Ya, Mamang, saya yang survei Mamang. Oke Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Kang. Wah ngeri oge ya. Ya. Jadi nyesel nggak pakai Yang agak terang. sepatu ini. Mamang, Ya. kita udah jauh-jauh capek-capek Mamang. Tadi infonya di bawah di situ orang-orang katanya masih ada orang di Masih sini. ada ya. Ternyata Ternyata datang ke sini. Tidak ada. Tapi begini Mamang. Karena memang orang Baduy itu sangat tertutup Mamang. oh. Jadi mungkin begitu mendengar kita Mungkin bukan tertutup Kang, merasa kehati-hatian dan ada rasa curiga mungkin Kang dengan iya. orang yang baru kenal. Nah, tapi memang orang Baduy itu sangat terkenal dengan tertutupnya. Oh, gitu Kang. Ya, ya karena itu udah karakternya mereka begitu. Ya. Mungkin Dia pergi ke ladang. atau juga mungkin mereka tahu ada kita, dia nggak mau keluar Kang. Ya, seperti begitu. Ya. Tapi mungkin kita akan jelaskan sedikit Mamang ya. Yang kita bahas ini adalah orang Baduy yang sedang merantau keluar Baduy rekan-rekan. Iya. Ya. Dan mereka di sini berladang dan saya tadi kemarin sempat tanya-tanya Mamang, mengapa mereka merantau? Karena mereka sudah kekurangan lahan di sana Mamang. Oh. Di daerah Baduy sendiri. Jadi mereka merantau keterbatasan lahan, Ya. mereka harus bertahan hidup, mencari nafkah ya Kang ya. Ya. Untuk bertahan hidup ya itu kan pastinya harus mereka Keluar Baduy. Keluar Baduy berladang ya Kang ya. Nah, berladang. Lalu apa yang mereka tanam? Yuk ikuti Mamang. Oke. Ke sebelah sini Mamang nih. Nah. Kang ini yang disebut trubuk ya Kang? Nah ini kalau di daerah sini Mamang ini Ya. disebutnya namanya tiwu endog, endog tiwu. Endok tiwu bukannya Trubuk. bukannya endok telur kan? Tadi Akang nyebut endok telur. Endok telur ya sama baik. Mamang nih. Itu bukan rahasia gue Mamang nih. Berarti Ya. ini cara bertanamnya diapain Kang? Jadi gini Mamang, ini dipotong Iya. barang satu jengkal Mamang. Dipotong lalu kita tusuk dulu bagian tanah, dilobangin tanah ya mungkin kurang lebih seginilah dalamnya Iya, iya. ya. Baru itu disimpan. Simpan saja begitu. Ini kalau sepintas kita lihat kayak pohon tebu ya Kang. Memang ini Makanya disebut trubuk tebu telur. tebu telur. Memang seperti pohon Memang tebu satu ini. spesies ini Mamang. Oh, satu spesies. Kalau terubuk, kalau tebu kan batangnya Mamang. Berbuku-buku. Ya. Nah kalau tebu telur ini di bagian pucuk Mamang di sini. Oh. Seperti itu Mamang. Yang memang dikatakan terubuk telur itu karena memang seperti telur Kang ya, betul, seperti Mamang. telur ikan ya, kecil-kecil begitu ya. Jadi itu enak banget Mamang. Betul. Heeh. Kalau di Jakarta ini di Betawi ini Kang disebutnya sayur besan Kang. Oh gitu. Itu cara menghormati besan yang datang ke rumah, dia dengan menyayur itu Kang. Oh gitu. Dan bukan besan di sayur. Nah, itu mah ngajak perang. Mamang, nah itu kalau sayur besan itu terubuk aja atau bukan? Oh, jadi gini Kang, Mang Aji pernah juga buat. Jadi dia itu pakai santan dan banyak ada rempah-rempahnya juga Kang. Terusnya ditambah lagi dengan soun Kang. Oh, soun, yang kayak bihun gitu Mamang. Betul. Nah. Jadi kalau Kang Geri kan pernah ya, itu Kang Geri hanya sifatnya dibakar, Bakar aja. terusnya pakai sambal ya. Nah, itu itu aja udah enak. Itu aja udah enak. Ya. Apalagi di sayur pakai santan itu Kang. Sayur besan namanya Kang. Mantap banget Mamang. Woi. Nah, Dan di Jakarta itu udah jarang Kang sekarang dan mahal, kalaupun ada mahal harganya ya. Kang. Dan begini Mamang, jadi mereka itu datang ke sini Mamang ya, Ya. itu mengurus ladang orang lain, kebun orang lain. Sistemnya dia bagi hasil apa digaji Kang? Kalau kemarin sih saya tanya itu terubus itu
70-30. 70 yang menanam, Ya. 30 pemilik. Oh, sisi bagi hasil. Nah, seperti begitu. Dan selain itu kebun pemilik tanah itu juga bersih seperti begini, Mamang. Oh iya. Dan ini kayaknya Kang banyak pohon cengkeh Kang ya. Ya, jadi mungkin yang mereka urus cengkeh ini, Mamang. Oh gitu Kang ya. Dan Tapi mungkin Kang, sorry Kang, di antara ini mungkin Kang mereka cara berladangnya itu kan setaunya kita kalau bersawah itu kan di sawah Kang. Ya. Kalau mereka itu di perbukitan Ya, Kang. di Huma. Di Huma ya. Karena orang Baduy itu dilarang bersawah. Kenapa Kang? Ya, itu udah turun-temurun mereka seperti itu Oh, melakukan. jadi mereka bersawahnya itu sisi ladang. Ya. Di perbukitan ini. Betul. Jadi tidak ada sisi pengairan Kang Tidak ya. ada mereka. Tak ada hujan. Ya. Oh. Jadi mereka hanya mengenalnya bercocok tanam padi dengan cara berladang. Dan itu juga masa panennya lumayan panjang Kang. 1 tahun sekali kalau yang begitu. Katanya 6 bulan. 6 Ya, bulan. masa panennya 6 Kita bulan. boleh juga tuh Kang merasakan hasil panen padi yang hasil berladang Kang. Ya, nanti mudah-mudahan Ketemu. suatu waktu. Ya, Oke. memang. Jadi kalau orang Baduy punya beras itu sudah dipastikan adalah berasnya beras Huma, Mamang. Beras Huma ya. Ya. Yang masa panennya 1 tahun sekali Kang ya. Iya, begitu. Oke. Nah, Mamang, selain terubuk yang mereka tanam, Ya. juga ada cabai rawit, Oh, tomat. singkong, gitu, Tomat, Mamang. ya. Ya, terong-terongan seperti begitulah. Sayang sekali nggak ada, lihat rumahnya. Ya, ini kosong. rumahnya nih. Nggak ada tuh. Nah, memang suku Baduy itu, ini suku Baduy yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Mereka tidak ada listrik, tidak ada juga MCK, Kang. Iya. Jadi kamar mandi, tempat cuci kakusnya juga nggak ada di sini, Kang. Ya, karena dilarang. Dilarang. Kalau suka ada yang bertanya, Mamang, kenapa sih dilarang? Itu mereka menjalankan kebiasaan dahulunya seperti begitu. Iya. Ya, menjalankan dahulu seperti begitu, lalu diterapkan sampai dengan hari ini. Seperti itu. Ya, kalau melanggar bagaimana? Ada sebuah konsekuensi yang akan diterima. Namanya kualat, Mamang. Kualat. Ya, dan itu harus dibersihkan melalui pemuka atau tokoh mereka, ketua adat. Namanya Puun. Puun. Ya, kalau di Kesepuhan Cipta Gelar itu namanya ya ketua adat. Kalau di sini namanya Posisi tertinggi itu jadi Puun ya, Kang. ya? Puun. Baiklah, Mamang, Iya. kita udah panjang lebar ngobrol. Karena nggak ada, kita akan cari yang lain, Mamang. Oke, siap Kang. Masih banyak juga di sini suku-suku Baduy yang merantau, yang sifatnya spot-spot, sporadis mereka. Ya. Jadi nggak mengumpul. Kadang pun ada yang mengumpul Kang ya, tapi tidak lebih dari 10 rumah. Ya, betul. Nah ini salah satunya. Tadi informasi di bawah namanya Medi. Oh, namanya Bang Medi. Keren amat namanya. Kang Medi, bukan Memedi, tapi Medi. Abang-abang deh. Nah dia di sini katanya istrinya kerjanya apa Kang? Kalau ngoret itu Kang, Nyangin, cara cas apa? nyacar. Nyacar. Di sini itu nyacar itu menyabit rumput, Bos Om. Jadi nyacar itu gini, Mamang. Bukan nyacar gini, Bos Om. Tutik ini tutik. Cacar. Jadi nyacar itu membuka lahan baru. Jadi dia hutan yang benar-benar hutan, ya nyacar. Jadi bagian bawah dulu, Mamang. Yang dibersihkan rumput-rumput. Nanti baru pohon-pohon sebesar ini Mamang dipotong. Tek, gitu loh. Yang membuat sekiranya rindang dan membuat pertumbuhan padi menjadi kurang baik akibat rindang, itu akan ditebang, Mamang. Misalnya ini terlalu rindang. Ini semua digundulin, Mamang. Papras ya. Oh, dipapras best, tapi tentu sebelum ini bawah dulu, Mamang. Nah, itulah yang disebut dengan nyacar. Oh, nyacar. Nah, setelah bawah klimis, baru bagian atas. Oh. Dibiarkan dulu selama 1-2 bulan suruh kering. Setelah itu dibakar. Des, maka klimis. Kalau kita cukur jenggot klimis. Ya, turunlah hujan, maka bagian nanam atau disebut dengan ngasek. Ngasih Dan itu dari mulai menanam sampai dengan panen umurnya 6 bulan. mantap. Jadi gini pemirsa, ini gue udah nggak tahan nih, banyak Ayo, tuh, Mamang, nyamuknya. sambil jalan, Nyamuk Mamang, ayo. kebun yang nggak tahan tuh, bosom sih udah gatel lo, bosom lo. Ayo Kita pulang, Mamang. kita pulang. Ke tempat lain, Mamang. Oke, siap Kang. Aduh, wah. Memang mantap Kang ya. Ini sepertinya memang dia punya anak kecil Kang. Ya. Karena Mamang. nih Ini Mamang. kecil dia, maksudnya punya anak kecil ya. Mamang ini dibikin pendek begini. Ini sepertinya ada maksud dan tujuan, Mamang. Apa tuh Kang? Ya, artinya Ya, kita itu harus mau masuk rumah harus merunduk. ya begini, bersun gini ya. Nah, seperti begitu, Mamang, kurang lebih. Kayak adat Jawa lah. Iya iya. Kayak masuk ke yang subur gitu loh. Bos Tom kalau Bos Tom nggak usah nunduk pun dia begini aja udah nyampe Kang. Dia. Aduh, sayang sekali nggak ada, Mamang ya. Padahal kita mau ngasih Iya. uang jajan tadinya buat Ya.
keluarga. Tapi niat baik kita udah dicatat, Kang. Amin. Ya. Aduh, ya. Iya, Mamang. Oke, siap. Kita ke tempat lain, Mamang. Oke. Siapa tahu ada.